Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fathan Eriana Kusuma dari kelas 02 SKME 001 program studi sistem komputer. Di sini saya akan mempresentasikan rangkaian elektronika pendeteksi suhu otomatis dengan menggunakan web Walkmi. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih Walkmi itu dan alat-alat yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika tersebut. Baik, untuk yang pertama, apa itu Walkmi? Walkmi adalah salah satu simulator online elektronika yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan berbagai macam proyek yang berhubungan dengan Arduino. Dengan simulator Walkmi ini, kita dapat membuat proyek Arduino mulai dari level sederhana hingga proyek yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup kompleks. Simulator Walkmi ini memudahkan kita untuk merangkai berbagai perangkat elektronika yang berhubungan dengan proyek-proyek controller. Nah, kali ini alat-alat yang digunakan untuk membuat rangkaian ini. Untuk yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan pengendali mikro dengan sumber terbuka yang berbasis microcontroller microchip Atmega 328P. Pengembangannya ialah Arduino CC dan awal dirilis pada tahun 2010. Papan ini dilengkapi dengan set pin masukan keluaran atau input-output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai kartu ekspansi, perisai, dan sirkuit lainnya. Arduino Uno ini memiliki 14 pin input-output digital, 6 yang mampu menghasilkan keluaran modulasi lebar pulsa, 6 pin input-output analog, dan dapat diprogram dengan Arduino IDE (Integrated Development Environment) melalui kabel USB Type-B. Nah, untuk alat yang berikutnya adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Ini digunakan pada rangkaian elektronik yang membutuhkan sinyal suara sebagai tanda atau indikator, seperti alarm, permainan elektronik, atau perangkat pengaman. Buzzer biasanya terdiri dari membran atau plat yang ditempatkan di antara dua terminal. Ketika arus listrik dialirkan melalui buzzer, membran akan bergetar dan menghasilkan suara. Oke, yang berikutnya adalah running text. Running text merupakan suatu media elektronik yang menampilkan tulisan berjalan animasi yang biasanya menggunakan lampu LED. Lampu LED yang digunakan juga memiliki warna yang berbeda. Ada yang memiliki satu warna saja dan ada juga yang memiliki berbagai macam gabungan warna. Berikutnya ada GND symbol atau ground. Adalah simbol listrik yang menunjukkan titik referensi umum dalam rangkaian elektronik. GND simbol ini digunakan untuk menandai jalur atau titik dalam rangkaian yang dianggap sebagai titik 0 volt atau referensi tegangan. Berikutnya DHT22. DHT22 adalah sensor yang sering digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini dikenal karena ketepatannya yang cukup sangat tinggi dan kemudahan penggunaannya dalam berbagai proyek elektronika, terutama yang berbasis Arduino dan microcontroller lainnya. Berikutnya relay modul. Relay modul adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh sinyal elektronik atau sinyal mikro. Modul ini
memungkinkan kontrol perangkat berdaya tinggi seperti motor, lampu, atau peralatan rumah tangga lainnya melalui sinyal berdaya rendah seperti yang dihasilkan oleh microcontroller atau sistem otomatisasi lainnya. Berikutnya, VCC Symbol merupakan singkat dari Voltage Common Collector. Simbol VCC sering digunakan dalam sirkuit elektronik untuk menunjukkan pin atau jalur yang terhubung ke tegangan supply positif dalam rangkaian digital. Berikutnya ada lampu LED atau Light Emitting Diode, adalah komponen elektronik semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik mengalir melaluinya. Cahaya tersebut dihasilkan melalui proses yang dikenal sebagai elektroluminesensi. Elektroluminesensi adalah fenomena di mana bahan tertentu memancarkan cahaya sebagai respon terhadap penerapan medan listrik atau arus listrik. Dan yang terakhir ada LCD 16x2. Ini merupakan jenis layar tampilan atau display berbasis teknologi liquid crystal display atau LCD yang memiliki 16 kolom dan 2 baris. Berarti layar tersebut dapat menampilkan 16 karakter dalam setiap baris dengan total 32 karakter yang dapat ditampilkan sekaligus. LCD ini umumnya digunakan dalam berbagai proyek elektronik dan microcontroller untuk menampilkan informasi seperti teks atau angka. Baiklah, selanjutnya kita langsung menuju ke web walkthrough-nya. Nah, web walkthrough dapat kita akses melalui Google dengan cara langsung mengetiknya atau melalui link. Lalu kita scroll ke bawah. Ini kita pilih Arduino Uno Mega Nano. Nah, ini merupakan tampilan awal dari project yang akan kita jalankan. Di sini kita dapat menambahkan alat-alatnya, tinggal cari saja dan dirangkai. Oke, setelah kita menambahkan alat-alat yang diperlukan, kita perlu menggabungkan antara alat yang satu dengan yang lainnya dengan cara kita mengklik. Nah, dengan cara menyambungkan dari titik yang satu dengan titik yang lainnya. Contohnya seperti ini. Oke, kita tarik ke sini. Mungkin kita percepat saja, soalnya lumayan lama untuk menyambungkan rangkaian ini.
Oke, setelah semua rangkaiannya tersambung, sekarang kita masukkan kode yang sudah kita buat. Aduh, dan oke. Setelah masukkan kode, kita coba jalankan. Apakah berjalan? Di sini tertera suhu 24 derajat Celcius. Nah, jika suhu itu di atas 30 derajat Celcius, maka lampu indikator sini akan menyala. Nah, dan apabila suhunya di bawah 30 derajat, lampu tersebut akan mati. Dan sepertinya ada satu yang terlewat di sini. Kita sambungkan saja. Oh, hentikan dulu. Oke, kita jalankan lagi. Jalan. Suhu kita naikkan, kalau lampu itu akan nyala. Dan jika suhu kita turunkan di bawah 30 derajat Celcius, maka lampu indikator ini akan mati. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.